ataupun yang banyak dilakukan orang, yaitu pertama berdiri, ruku, sujud, duduk, ya. Berdiri itu ihram, ruku itu munazah, sujud itu mi'raj, duduk itu takbir, ya. Adapun hakikatnya berdiri ihram itu, ya, itu karena huruf alif asalnya daripada api, ya, bukan api pelita dan bukan pula api bara. Adapun artinya api itu adalah bersifat jalalullah, ya, bersifat jalalullah yang ada pada diri kita ini, yang maknanya sifat kebesaran Allah Ta'ala. Jalalullah itu maknanya kebesaran Tuhan, kebesaran Al-Haq, yang terdiri atas dua perkara, ya. Jalalullah itu adalah terdiri dua perkara. Yang pertama adalah kuat yang ada pada diri kita, ya. Yang kedua sifat lemah. Yang pertama sifat kuat dan sifat lemah, yang merupakan kodrat dan iradat Allah. Karena kita ini tidak mempunyai kuat, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya. Adapun kudrat daripada lemah itu hakikatnya sifat lemah. Jadi solat pada sifat kita yang baharu ini, adapun yang dihilangkan tatkala, ya, yang dinafikan sifat waktu kita berdiri, sifat waktu kita nak berdiri, nak sembahyang itu, ya, masa kita nak berdiri itu adalah daripada af'al, ya. Waktu kita nak berdiri itu, waktu kita ini tak ada daya upaya, itu pada af'al, perbuatan, ya. Jadi perbuatan fisik kita yang berdiri ini adalah perbuatan yang baharu. Berdiri, nak berdiri itu, kita nak berdiri sembahyang tuh, segala sifat af'al yang ada pada diri manusia atau diri hamba yang baharu, yang muhaddas. Yang kedua, ruku itu munajjah, ya, sifatnya munajjah. Yang pertama tadi huruf alif, ya, ini tegaknya diri sembahyang, tegak diri sembahyang, ya, hakikat sembahyang, supaya kita paham untuk apa sembahyang itu, menjadi apa pada diri kita, kemana perginya. Kenapa orang tak nak sembahyang? Kenapa orang sembahyang? Kenapa Rasulullah itu sembahyang? Yang pertama tadi berdiri alif pada diri kita. Jadi kalau kita dah tahu kita mendirikan sembahyang pada diri kita, maka tegaklah alif itu pada diri kita, pada batang tubuh kita ini, pada jasad kita. Maka akan kuatlah manusia itu, tak ada sakit. Awet, batang tubuh kita ini awet, tak pernah tua. Itu makanya ada orang dulu, para arif billah, para wali-wali Allah, dia wafat, sudah meninggal, dikubur, jenazahnya tak hancur, tak luput. Sebab apa? Tegak alif pada dirinya, nyata alif pada dirinya. Ini, ya, ini hakikat solat. Kalau nak tahu, nak belajar betul-betul, ya, itu berdiri alif, tegak alif pada diri kita, sifatnya api pada diri kita, sifat kuat dan sifat lemah. Kalau tak jelas lagi, kena jumpa.
Wahai engkau yang mengaku Islam, wahai engkau yang maukan Islam, wahai engkau yang mengikuti Islam, wahai engkau awal akhir Islam, masuklah Islam ke dirimu, tegak Islam di dirimu, Islamkan dirimu, Islamkan jiwa, Islamkan hatimu, Islamkan pandangan, pendengaran, pikiran, hayalan, hati, perbuatan, perkataan, perasaan. Sesiapa yang mengaku Islam, sebenar-benar Islam yang diakui, Islam hukum yang tegak, hukum yang tidak terbantahkan, Islam yang tidak pernah diabaikan di dalam hidup dan kehidupan, baik dari awal hidup sehingga akhir hidup, baik dimulaikan hidup, di tengah hidup, berjalannya hidup, akhir hidup, awal akhirnya hidup. Maka awal berislam, akhir dirimu Islam, bermula dari Islam, berakhir dirimu Islam, maka Islamlah sebagai pedoman, petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa'ilun khasi'un, yang mana kedua jenis solat ini, solat fa'ilun khasi'un ini tak banyak berbeza, ya, tak jauh bezanya, ya. Nah, solat fa'ilun yang banyak dilakukan orang, yaitu pertama berdiri, ruku, sujud, duduk, ya. Berdiri itu ihram, ruku itu munazah, sujud itu mi'rad, duduk itu tabdil, ya. Adapun hakikatnya berdiri ihram itu, ya, itu karena huruf alif asalnya daripada api, ya, bukan api pelita.
dan bukan pula api bara. Adapun artinya api itu adalah bersifat jalalullah, ya, bersifat jalalullah yang ada pada diri kita ini, yang maknanya sifat kebesaran Allah Ta'ala. Jalalullah itu maknanya kebesaran Tuhan, kebesaran Al-Haq, yang terdiri atas dua perkara, ya. Jalalullah itu adalah terdiri dua perkara. Yang pertama adalah kuat yang ada pada diri kita, ya. Yang kedua sifat lemah. Yang pertama sifat kuat dan sifat lemah, yang merupakan kodrat dan iradat Allah. Karena kita ini tidak mempunyai kuat, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya. Adapun kudrat daripada lemah itu hakikatnya sifat lemah, sifat lemah. Jadi solat pada sifat kita yang baharu ini, adapun yang dihilangkan tatkala, ya, yang dinafikan sifat waktu kita berdiri, sifat waktu kita nak berdiri, nak sembahyang itu, ya, masa kita nak berdiri itu adalah daripada af'al, ya. Waktu kita nak berdiri itu, waktu kita ni tak ada daya upaya, itu pada af'al, perbuatan, ya. Jadi perbuatan fisik kita yang berdiri ini adalah perbuatan yang baharu. Berdiri, nak berdiri itu, kita nak berdiri sembahyang tu, segala sifat af'al yang ada pada diri manusia atau diri hamba yang baharu, yang muhaddas. Yang kedua, ruku'. Ruku' itu munajjah, ya, sifatnya munajjah. Yang pertama tadi huruf alif, ya, ini tegaknya diri sembahyang, tegak diri sembahyang, ya, hakikat sembahyang, supaya kita paham untuk apa sembahyang itu, menjadi apa pada diri kita, kemana perginya. Kenapa orang tak nak sembahyang? Kenapa orang sembahyang? Kenapa Rasulullah itu sembahyang? Yang pertama tadi berdiri alif pada diri kita. Jadi kalau kita dah tahu kita mendirikan sembahyang pada diri kita, maka tegaklah alif itu pada diri kita, pada batang tubuh kita ini, pada jasad kita. Maka akan kuatlah manusia itu. Tak ada sakit. Awet, batang tubuh kita ini awet, tak pernah tua. Itu makanya ada orang dulu, para arif billah, para wali-wali Allah, dia wafat, sudah meninggal, dikubur, jenazahnya tak hancur, tak luput. Sebab apa? Tegak alif pada dirinya, nyata alif pada dirinya. Ini, ya, ini hakikat solat. Kalau nak tahu, nak belajar betul-betul, ya, itu berdiri alif, tegak alif pada diri kita, sifatnya api pada diri kita, sifat kuat dan sifat lemah. Kalau tak jelas lagi kena jumpa. Yang kedua, ruku'. Ruku' itu munazzah. Tadi yang awal tadi alif, ya, alif. Ini pula yang awal alif, yang ini lam. Allah, ya. Nanti nak tahu siapa diri kita ini sembahyang. Waktu kita sembahyang itu, waktu tegak berdiri sembahyang itu, apa diri kita ni? Di mana alif tegak batang di batang tubuh kita ni, di jasad kita ni? Waktu kita tegak berdiri sembahyang, tak ada lagi diri kita. Nyata diri kita pun tak ada. Lam awal asalnya angin. Bukan angin barat, bukan angin timur, bukan angin selatan, bukan angin utara, bukan itu. Adapun hakikat angin itu bersifat jamalullah, ya.
sifat angin itu dipanggil sifat jamalullah. Yang tadi sifat api tadi, ya, sifat berdiri tadi namanya jalalullah. Nanti ada peristiwa namanya jalal dan jamal. Ini bukan cerita bohong, bukan cerita antah berantah, ya. Dapatnya sembahyang itu, tegaknya sembahyang itu, supaya kita tak nak tinggalkan sembahyang. Apa fungsinya? Untuk apa pada batang tubuh kita ini? Pada jasad kita ini untuk apa? Harus dibuka rahasianya, supaya kita tak meninggalkan sembahyang. Adapun tadi sifat angin tadi, ya, yang masuk ke tubuh kita, yang turun dan naik, sifat angin tadi, sifat nafas, ya. Kalau engkau tak sembahyang, tak ada nafas kamu, tak bergerak nafas kamu. Ini yang dipanggil jamalullah. Artinya kemolekan, keelokan. Jamalullah. Tahu jamalullah? Jadi orang sembahyang tu cantik, bagus. Keelokan Allah Ta'ala. Bila engkau berdiri sembahyang, rukuk, kecantikan Allah ada pada diri kamu. Dua, tua, muda. Yang pertama sifatnya tua, yang kedua sifatnya muda. Ini semua dalam af'al. Paham ini? Paham? Jalalullah, jamalullah. Nih, yang tegak berdiri, batang tubuh kita, jasad kita tegak berdiri. Yang pertama jalalullah. Hakikatnya api. Wah, inilah hakikat kita tegak. Makanya jangan tinggalkan solat. Kalau dah paham nih, ya, jangan sekali-sekali. Kenapa? Ini membentuk batang tubuh jasad kita, supaya kekal. Jasad, ruh sama-sama pergi, sama-sama pulang. Inna lillah wa inna lillah ilahi rozi'un. Ini sebenarnya kaji ini kaji tua. Yang muda-muda tu tak nak ini belajar ni. Ini kaji yang tua, ya. Kalau hang nak tahu kenapa itu yang dibuka kuburnya 50 tahun, 70 tahun dibuka kubur, masih awet lagi kan? Tak rusak, tak reput. Ini dia rahasianya. Jadi sifat jamalullah, sifat jamal dan jamal ni, ya. Jalal dan jamal ni, yang jamal ni pula keelokan. Jadi orang yang sembahyang tu tak pernah tua nampaknya, ya. Cantik terus. Supaya paham, tak perlu itu make up apa semua, ya. Tak perlu operate plastik. Ya. Jadi kalau nak tahu kenapa wali-wali Allah bisa gaib, ya, bisa sangkar, terbang kepada ruhnya, ya, datang daripada Allah. Kita lahir jasad dan ruh, kembali pun jasad dengan ruh, tak nak dimakan tanah. Jadi jalal, sifat jalalullah sama jamalullah ni, inilah berdirinya tegak sembahyang. Diri sembahyang. Siapa yang sembahyang ni? Bukan kita. Habis tu pula sujud. Sujud inilah yang dikatakan mi'rad dalam sembahyang. Masa sujud itulah, ya, masa sujud itulah masa kita. Ketika kamu sujud, itulah yang dipanggil mi'rad dalam hakikat sembahyang. Itu kerana huruf lam akhir, asalnya, sifatnya, hakikatnya air pada diri. Bukan air laut, bukan air hujan, bukan air sungai, bukan. Nah, sifatnya ini adalah kaharullah, yang artinya kekerasan, kekuatan. Perkaranya dua, hidup mati. Sewaktu sujud tu antara hidup dan mati. Adapun pada diri kita ni, pada diri hamba ni tak mempunyai hidup dan tak mempunyai mati.
yang dihilangkan ketika kita ni sujud itu adalah pada keseluruhannya sifat nyawa, sifat hamba yang baharu, ya. Hidup kita ini hidup yang baharu, yang dihidupkan. Lalu yang keempat ini duduk atau tabdil. Huruf H, tadi alif, lam awal, lam akhir. Pasir, ya, atau tanah, bukan yang pasir-pasir yang di tanah lumpur tuh, bukan. Adapun sifat tanah ini adalah kamalullah. Kamalullah. Ya. Ini kalau kamu sholat, dapat nih sholat nih, tak repot dimakan tanah. Tak ada cacing-cacing itu, tak ada. Kalau kamu tahu nih, ya. Cari gurunya nih, yang boleh buka nih, cari gurunya. Bukan sombong, bukan. Tak ada yang mau disombongkan nih, bukan ilmu saya, bukan ilmu guru. Tak ada, tak pakai sombong lah. Ini kenyataan, nyata. 2 campur 2, 4. Tak ada, mana boleh sombong. Yang dikata sombong tuh tak tahu, ya. Dia tak tahu, bodoh, goblok. Kata dia pandai, padahal dia tak tahu. Sebut saja, hakikat solat ini failun, khosiun. Yang dimaksud dengan ini, mana pada batang tubuh kita ini, di mana letaknya, supaya kita sembahyang nih tak pikiran ke sana, tak pikiran kemari, hati kita tenang, ya. Duduk itu, adapun duduk itu nyata hak, ya, hak Allah semata-mata. Masa duduk itu alif, lam awal, lam akhir, hak. Inilah asma Allah pada diri kita sembahyang. Ini asma Allah diri sembahyang, yang merupakan kodrat iradat Allah juga. Kodrat iradat Allah semasa kita duduk. Sifatnya kamalullah. Apa kamalullah nih? Kesempurnaan Allah. Masa duduk dalam sembahyang, duduk awal, duduk akhir, inilah kesempurnaan kamalullah. Adapun hamba itu kamalullah ni sifatnya 2. Ada dan tak ada. Wujud, maujud. Wujud dan tak wujud. Inilah kesempurnaan duduk masa sembahyang, ketika sembahyang. Duduk itu adalah segala wujud. Segala wujud, semua wujud masa kita duduk sembahyang itu. Wujud apa? Wujudnya zat. Wujudnya zat. Hamba yang baharu. Ya. Hamba yang baharu. Apa itu hamba yang baharu? Wujudnya Adam lah. Jadi Adam itu tubuh baharunya Allah. Mengandungi sifat, mengandungi asma, mengandungi af'al, mengandungi sifat, mengandungi zat. Itu makanya iblis, Azazil diperintahkan sujud kepada Adam. Azazil tak nak, sebab dia tak tahu apa yang terkandung di dalam Adam ni. Siapa Adam ni? Adam ni tubuh baharunya Allah, tubuh muhaddasnya, diri Allah. Yang artinya Adam ni tak mempunyai wujud apapun. Adam ni maknanya tidak mempunyai, tak ada wujud apapun, tak ada. Makna Adam. Karena Adam tu diadakan. Adam tak boleh sedia ada. Adam tu diadakan.
Kita duduk sembahyang, duduk awal, duduk akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kamalullah. Nanti hang sedap sembahyang nih. Habis nih, begini sembahyang. Tak nak tinggal sembahyang lagi. Apa makrifat. Orang kalau betul-betul makrifat, jasadnya tidak akan pernah dimakan tanah. Jasadnya tidak akan pernah tinggal di kubur. Sangkar terbang bersama-sama dengan burungnya. Kemana roh pergi melanglang, kemana roh pergi kepada Tuhannya, maka jasad pun ikut serta dengan ruh sekali berjumpa kepada Tuhannya, kepada Sang Halik. Nah, jadi barang siapa yang tidak sembahyang, ya, barang siapa yang tidak sembahyang, maka kekafiranlah kepada dirinya sendiri. Ya, maka dia sudah meletakkan kekafiran, maka dia sudah meletakkan hukum kekafiran kepada manusia itu sendiri. Yang mana kafir batin, ya, kafir batin, Islam zahir, hidup separuh hewan, separuh manusia. Bentuknya saja manusia, wujud palsunya manusia, padahal isinya adalah pada wujud hewan. Karena tidak wujud diri sembahyang pada diri, pada batang tubuh, pada jasad. Nah, jadi masalah yang menyatakan kesempurnaan sembahyang pada batang tubuh kita, sewaktu kita hendak menyebutkan, yang pertama adalah takbiratul ihram. Dah berdiri tegak kita, maka kita buang takbir, ya, takbiratul ihram. Nah, apakah takbiratul ihram itu? Makarinahnya, ya, makarinahnya. Tahu enggak makarinahnya itu? Makna makarinahnya itu tahu enggak? Bermula makarinah, ya, bermulanya makarinah terdiri daripada 4 perkara, ya, 4 sifat. Makarinah itu 4 sifatnya, 4 wujud sifatnya. Yang pertama berdiri ihram, yang kedua ruku munazah, yang ketiga sujud mi'raj, yang keempat tabdil. Nah, hakikat ini semua adalah yang pertama ihram. Tiada akan tahu dirinya. Kita tidak akan tahu. Kita tak merasa, ya. Kita tak merasa. Kita ni sedang menghadap Allah Ta'ala. Kita ni sedang menyembah Allah, kita ni tak tahu. Paham ni? Ihram tadi ni kita tidak tahu, tidak merasakan, ya. La sami'un, la basirun, la mutakalimun, ya, tak tahu. Kita tak tahu siapa yang kita sembah, dan kita tidak tahu siapa diri yang menyembah, tidak tahu siapa diri kita sembah. Hilang semua. La hayyun, la mutakallimun, la basirun, la sami'un bihaqi ilallah. Adapun ruku munazah, adapun ruku atau dipanggil munazah, yaitu berkata-kata. Berkata-kata, kauli. Ini masuk, inilah yang namanya kauli, fi'li, qalbi. Jangan sebut saja pandai. Qasrat, ta'yin, itu ada kan? Ada engkau belajar tu kan? Mana duduknya? Di mana di batang tubuh kita ni? Nah, karena di dalam takbiratul ihram itu tiada akan menyebut diri. Tiada akan menyebut diri. Kita ni tidak akan pernah menyebut dirinya.
Asma namanya, dipanggil Asma namanya, yaitu